disampaikan oleh Ustaz Samsul Arifin Nababan dengan tema perbedaan antara ajaran Yesus atau Isa alaihissalam dan Paulus dalam agama Kristen. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa may yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Presiden Imam Center dan juga Direktur Masjid Imam Center beserta seluruh pengurus. Yang kita hormati guru-guru kita, Ustaz Fahmi, Ustaz Ziaul Haramain, dan guru kita Ustaz Haji Ahmad Muhajir, sarjana Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid Imam Center rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dan perkenannya lah pada hari ini kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi di Baitullah ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Imam Center, yang telah diawali tadi pagi menjelang siang. Kita sudah bersilaturahmi di madrasah, karena kami berdua baru mendarat jam 10 pagi tadi dari Boston dan langsung ke madrasah. Belum sempat istirahat beliau dan saya, tapi karena rasa bangga dan bahagia kami, rasa letih itu semuanya hilang, tergantikan dengan rasa bahagia. Terutama kebahagiaan saya, sore ini saya duduk di atas mimbar yang mengingatkan saya 25 tahun yang lalu seperti ini tempatnya.
Saya terbayang Pak ini tadi masuk saya seperti di tempat saya dulu 25 tahun yang lalu. Kayak ginilah bentuknya, persis sama. Alhamdulillah saya hormat, naruh hormat dan apresiasi yang tinggi terhadap pengurus Imam Center yang telah berhasil membeli dan membangun masjid ini yang berlatar belakang gereja beserta seluruh masyarakat Muslim Indonesia di 3 state ini, Washington DC, Maryland, dan Virginia. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah punya tiket ke surga. Kami berdua terharu melihat tempat ini karena 2,5 tahun yang lalu kurang lebih saya terakhir di sini. Belum ada Masjid Imam Center, tapi hari ini saya hadir, sangat luar biasa kekaguman saya tadi. Mudah-mudahan melalui Masjid Imam Center ini Allah menerangkan cahaya agamanya di Amerika, khususnya di wilayah Washington DC ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita, qudwah kita, idola kita dan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati indahnya agama Islam, terutama menikmati indahnya Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang ahlinya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu tadi? Gemetar? Subhanallah. Kita bermohon kepada Allah supaya kita dijadikan, Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Kita semua termasuk orang-orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dikumandangkan dengan merdu, dengan indah, lalu kita bertekad untuk mengikutinya. Setiap kita menangis, bergetar ketika dikumandangkan Al-Quran. Tidak heran kita kalau dulu Nabi pernah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana nazala bi husnin fa in qara'tumuhu fataku wa in lam tabaku fatabakau. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah penuh dengan kesedihan, kata Nabi. Sedih ketika Al-Quran turun. Maka ketika kamu membaca Al-Quran itu, menangislah. Bu, menangislah kalau baca Al-Quran. Dan kalau kamu tidak bisa menangis, berpura-pura menangis pun boleh. Berpura-pura dianjurkan sama Nabi. Kata bakal, betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan sedih, dengan menangis, yang kita atur intonasi suara kita sampai kita tersentuh dengan Al-Quran. Dan kita masyarakat Indonesia, alhamdulillah beruntung Bapak Ibu, kita dilahirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mudah menangis. Kadang-kadang belum baca Al-Quran, baru disodorkan Al-Quran saja sudah menangis dia. Kenapa dia menangis? Rupanya nggak bisa baca. Padahal perintahnya apa? Bacaannya yang nangis. Ini disodorkan menangis gara-gara nggak bisa baca. Dan beliau doakan supaya panjang umur
Amin. Berapa tahun Ustaz? 100 tahun? Doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semakin diperindah lagi suaranya oleh Allah. Dan semoga kader-kader beliau semakin banyak lagi. Amin. Dan beliau sudah punya tiket ke surga. Kata Rasul, al-mahiru bil Qur'an ma'as safarotil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur, dimasukkan ke dalam surganya Allah, orang yang mahir itu ma'as safarotil kiramil bararah. Nanti di akhirat di surga berkumpul dengan bersama para malaikat. Allah Akbar. Bu, sudah kenal malaikat belum? Beliau ya, nanti akan kumpul bersama malaikat. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa, walaupun kita belum mahir-mahir. Di sini ada 2 orang ustadz yang stay, Ustadz Fahmi, Ustadz Ziaul Haromain, yang terus-menerus membimbing kita dan anak-anak kita. Jangan kecewa, karena Rasul juga menghibur kita. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta fihi, dia tertatih-tatih sampai kadang-kadang terputus-putus huruf-hurufnya, tapi ada usaha untuk belajar dan belajar. Maka orang yang sungguh-sungguh memperdalam Al-Quran ini dihibur sama Nabi, lahu ajran, baginya dapat 2 pahala. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wala harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja Al-Quran kita baca, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, kata Nabi. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap 1 kebaikan mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak pernah mengatakan ketika Anda membaca alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Bahkan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Sudah berapa huruf Pak? 3 huruf. Berapa pahalanya? 30. Kalau kita mau mengejar pahala, tidak salah kita mengejar pahala. Memang itulah tujuan kita beribadah, cari pahala, cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan syukur jazilan kepada beliau yang telah menyejukkan hati kita semua pada hari ini. Insyaallah beliau dan saya akan stay selama 4 hari di Washington DC, Maryland dan Virginia dengan agenda Safari Dakwah LKI Ijmi tahun 2016. Mungkin di antara jamaah yang hadir ini tadi tidak semuanya hadir di madrasah, betul Bapak Ibu? Mau saya kenalkan lagi beliau? Mau dikenalkan lagi? Baik, beliau Ustadz Ahmad Muhajir. Usia beliau nanti tanggal 25 Maret genap berusia 36 tahun. Dibalik jadi berapa? 63 tahun. Istrinya bernama Mawaddah, Hajjah Mawaddah, juga peraih juara 1 internasional Korea tahun 1984 di Kuala Lumpur. Jadi suami istri ini juara internasional.
Menurut pengakuan beliau, tahun 80 ketika beliau meraih juara 1 internasional di Mekah, pulang ke tanah air, begitu mendarat di Bandara Soekarno, beliau diarak keliling kota Jakarta seperti mengarak para pahlawan. Waktu itu motivasi pejabat-pejabat kita barangkali ada yang terselubung. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum beliau tampil di Mekah, waktu itu kata beliau terjadi pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Saudi Arabia. Indonesia kalah telak 8-0. Jadi Indonesia kalah telak 8-0. Maka ketika ada informasi beliau juara 1 di Mekah, maka diaraklah beliau untuk membalas 1-1. Berarti pejabat kita waktu itu udah ikhlas, niatnya mau dendam saja ya, karena dibantai 8-0 dalam sepak bola, ada juara 1 baca Al-Quran, diarak beliau. Tapi gak apa-apa, lumayan walaupun ada batu di balik udang. Dan sejak itu beliau terus mengkader murid-muridnya. Alhamdulillah sudah entah berapa ratus kori-kori yang dikader beliau yang sekarang bermunculan menjadi juara-juara internasional. Sekarang yang terkenal ada namanya Darwin Hasibuan, itu juga beliau yang mengkader. Ada Mukmin Mubarak dan masih banyak lagi kori-kori yang lain. Beliau sudah mengkader adik-adik beliau atau tutur anak-anak beliau. Alhamdulillah. Dan perlu Bapak Ibu tahu, pengalaman beliau diundang keliling dunia membaca Al-Quran, hanya tinggal Amerika yang belum. Ketika beliau dengar saya sering ke Amerika dakwah, jumpa dengan beliau tanya, saya pengen ke Amerika, tapi bagaimana caranya ya? Saya bilang saya banyak kenalan di Amerika. Saya hubungilah salah seorang jamaah kita di LA, dikasihlah undangan kepada beliau untuk nge-fly visa kalau dia dapat 5 tahun. Lalu 20 hari yang lalu kami janjian berangkat ke Amerika. Kalau beliau ini biaya sendiri Pak Bu, biaya sendiri. Boleh dari tiket internasional domestik beliau biaya sendiri. Saking pengennya berdakwah di Amerika ini. Allahu Akbar. Beliau tidak bisa ceramah seperti saya, tapi dakwah beliau dengan ayat Al-Quran, dan itu sangat memukau masyarakat di setiap tempat lokaliti yang kami kunjungi. Bahkan saudara-saudara kita dari komunitas lain, seperti di Houston kemarin, beliau baca Quran di hadapan orang-orang Arab. Mereka pada menangis dan terkagum-kagum dengan kori-kori kita. Dan ini saya pikir sangat efektif mengangkat nama baik Indonesia di kalangan dunia Islam internasional. Dan biasanya saya bilang sama beliau, Bang, kalau orang Indonesia sudah menginjakkan kaki di Washington DC, itu pertanda akan sering datang, saya bilang. Amin. Mudah-mudahan nanti beliau sering-sering datang ke Amerika ini untuk berdakwah lewat tilawatil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puas tadi Bapak Ibu? Puas? Alhamdulillah. Besok jangan lewatkan kesempatan beliau mengajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang indah. Karena saya lihat Bapak Ibu ini banyak yang punya talenta ya. Mudah-mudahan besok setelah dilatih jadi kori semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu perkenalan seputar beliau. Kalau saya tidak usah lagi perkenalan. Bu, masih lagi? Kan udah kenal. Ada yang belum? Loh kemarin kemana aja? Ini yang keempat kali loh Bu, Pak. Saya ke DC ini, yang keempat ini. Yang lain belum dapat hidayah, belum lahir.
Baik Bapak Ibu yang belum kenal saya perkenalkan juga, bolehlah. Nama lengkap saya Syamsul Arifin Nababan. Ini bukan nama asli saya sebetulnya, Bu. Kalau nama aslinya dari kecil yang diberikan ayah saya dulu, kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu, diberi nama Bernard Nababan. Nababan itu di kampung saya itu marga yang paling istimewa. Kalau beliau marganya Purba, pura-pura Batak. Beliau di Melayu dari Medan, kalau istrinya Aceh. Kalau saya asli apanya, Bu? Asli lah. Alhamdulillah, sebelum 25 tahun yang lalu kita ini tidak berjalan sama. Gimana bahasanya? Tidak jalan bersama. Alhamdulillah sejak 25 tahun yang lalu kita menjadi ikhwan, bersaudara. Karena dulu saya penganut agama Kristen dan juga aktivis gereja. Saya saat ini tinggalnya di Jakarta, persisnya dekat Ustadz Ziaul di daerah Bintaro, Ciputat. Di sana saya mengasuh 2 pesantren putra dan putri, namanya pesantren An-Naba Center, pesantren yang khusus untuk mendidik atau membina para mu'alaf. Kalau status keluarga, istri 4 orang, anaknya apa, Bu? Hah? Apa yang 4 orang? Kok ibu-ibu tarik nafas? Ibu-ibu langsung teriak ya. Bu, apa yang 4 orang? Kok teriak tadi, Bu? Saya suka ngerjain ibu-ibu, Pak. Iya. Kalau beliau 2 anaknya dan dua-duanya sudah nikah, kebetulan dua-duanya dokter. Saya 4 orang, belum ada yang nikah. Yang paling tua masih umur 20 tahun. Aktivitas sehari-hari saya dengan beliau sama. Kalau beliau Simatupang, saya Simamora. Beliau Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya Simamora, siang malam orasi. Jadi sama ya dengan beliau ini. Kalau keluarga, kami 7 bersaudara, 3 sudah muslim, 4 orang lagi masih di Kristen. Mungkin itu sekilas ta'aruf dari saya, karena saya lihat sudah jam 4, sedangkan agenda kita sampai jam 5. Yang lain-lain tentu sudah kenal sama saya, sebagian besarnya. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah ketika hari ini saya hadir di Masjid Imam Center ini, luar biasa. Dan apalagi ini adalah berlatar belakang gereja. Saya selama safari dakwah di Amerika sejak tahun 2009 yang lalu banyak membuat dokumentasi mesin-mesin yang backgroundnya dari gereja. Kemarin di Milwaukee saya berfoto di sebuah gereja yang baru dibeli oleh umat Islam di sana 2 minggu yang lalu. Pas sampai di sana baru mau menurunkan salibnya. Jadi salibnya baru diturunin,
mau diturunin salibnya saya fotoin, dan akan diganti menjadi masjid seperti ini. Allahu Akbar. Inilah yang saya pikir banyak dikhawatirkan oleh para politisi di Amerika. Melihat kebangkitan Islam ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari sulit dibendung. Saya kemarin sama Ustadz Syamsiari di New York. Beliau mengatakan, saya khawatir belakangan ini banyaknya retorika politik yang mengancam eksistensi kita umat Islam di Amerika. Kalau saya bilang begini, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Jangan perlu takut. Siapapun yang berjuang membela agama Allah ini, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah itu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu tekadnya untuk berdakwah, berjihad, membela agama Allah ini, Allah akan bela kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Jangan pernah takut. Allah bela kita. Allah berikan kepada kita kedudukan yang tinggi di muka bumi ini. Persoalannya, apakah kuat sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kuat sandaran vertikal kita kepada Allah, jangan khawatir. Allah itu maha menepati janjinya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk berupa Al-Quran wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, agama Islam. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, supaya dengan agama Islam yang dibawa Rasulullah ini dimenangkan terhadap seluruh agama-agama lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah khawatir kita. Justru yang paling saya takutkan bukan di Amerika ini. Yang paling saya takutkan kehancuran agama Islam ini bukan di Amerika, tapi di Indonesia. Di Indonesia yang paling saya takut. Berseliweran di mana-mana orang-orang liberal, orang-orang yang Islamfobia. Dia beragama Islam tapi tidak suka dengan Islam. Dia beragama Islam tapi anti dengan Al-Quran. Dia beragama Islam tapi anti dengan syariat Islam. Saya baru saja kemarin di Boston, ada seorang PhD mengatakan, apa Anda percaya Al-Quran itu kitab suci, wahyu dari Tuhan? Al-Quran asik di otak-atik. Al-Quran mau dihancurkan. Al-Quran mau dikabulkan. Tidak sedikit ada dosen, ada mahasiswa di Indonesia yang ketika menampakkan kesombongan, dia angkat Al-Quran, kemudian dia taruh di bawah, diinjak-injak itu Al-Quran. Ini sudah banyak orang yang sombong di Indonesia terhadap Al-Quran. Di Amerika saya tidak takut, karena saya sudah berkunjung banyak, sudah 40 state lebih saya keliling Amerika ini, dan saya sudah banyak melihat. Ketika saya berada di Atlanta, kita pergi ke lembaga tahfizul Quran namanya Darul Ulum. Di sana ada tahfizul Quran Madinah Institute. Di Dallas ada namanya, di daerah Irving ada di sana lembaga tahfizul Quran. Kemudian di California ada Zaituna, Hamzah Yusuf bikin tahfizul Quran. Saya tidak khawatir kalau di Amerika ini. Anak-anak kita coba lihat, mereka tidak kenal yang namanya pacaran.
Mereka tidak kenal pergaulan bebas. Tapi Bapak Ibu kita di Indonesia, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, habis-habisan dicuci otaknya para anak-anak muda kita oleh orang-orang yang liberal ini. Di hampir semua perguruan tinggi Islam sekarang yang negeri, apakah namanya UIN, apa namanya DIN, hampir semua sekarang sudah diisi oleh orang-orang liberal. Dulu kita tahu perguruan tinggi ilmu Islam ini adalah mencetak ulama-ulama, mencetak orang-orang soleh. Tapi hari ini sudah porak-porak dan dihancurkan. Jadi Bapak Ibu jangan tidak heran lagi kalau kita datang ke YIN di sana banyak orang tidak sholat lagi, karena mereka punya pemahaman tidak perlu sholat, karena sholat itu secara bahasa artinya mengingat Allah. Kenapa kita perlu melakukan gerakan-gerakan formal? Cukup dengan ilim saja, ingat Tuhan, selesai. Jadi Bapak Ibu, yang kita takutkan bukan di sini. Saya percaya dalam tempat itu minoritas Muslim. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil, kelompok yang minoritas bisa mengalahkan jumlah yang banyak, jumlah yang mayoritas. Dan ini sudah banyak fakta sejarah. Kita di Amerika minoritas, insya Allah kita menang. Kita menang insya Allah. Jangan khawatir, Allah ada pembela kita. Tapi kita yang mayoritas di Indonesia ini yang sekarang kualitasnya hancur, tidak bermutu, dan digiring terus pelan-pelan. Ada lagi sekarang Islam Nusantara di Indonesia. Ini aneh. Kegiatannya selalu bikin apa? Selalu kerjasama dengan orang lain. Kayak kemarin ada Natal bersama. Di arena Natal itu dibuat azan dulu baru nyanyi. Azan. Setengah tahun yang lalu saya hadir di acara seleksi tilawatil Quran nasional di asrama haji Pondok Gede. Itu berkumpul para kori-kori yang suaranya bagus-bagus. Bisa-bisanya yang melakukan mars STQ nasional orang Katolik semuanya. Segala macam cara mereka lakukan untuk merusak agama Islam. Dan seolah-olah mereka lah yang paling toleran. Dan itulah ukuran toleransi. Jadi Bapak Ibu, Indonesia layak menjadi perhatian kita yang serius dari aspek agama ini. Di sisi lain, hari ini berita yang paling hangat diperdebatkan orang masalah kepemimpinan. Masih lama pemilihan kepala daerah di Jakarta, tapi orang-orang Islam sudah bikin spanduk, saya Muslim, tapi saya pendukung pemimpin yang non-Muslim, beragama Islam. Coba. Jadi ini adalah kekhawatiran kita di tanah air. Oleh karena itu, bagaimana sih kiat-kiat kita membendung kekuatan kaum liberal ini? Mungkin secara jumlah mereka tidak terlalu banyak, tapi mereka punya power. Mereka dapat backup yang luar biasa. Kemarin aja ada masalah LGBT, ternyata pendukungnya sudah 3.000 orang. 3.000 orang. Bayangkan ada 7 menteri, 7 pejabat negara dilaporkan ke aparat hukum gara-gara menolak LGBT. Loh, kalau pejabat negara saja dipidana, bayangkan tuh bagaimana di Indonesia. Dan yang paling mati-matian pembelanya siapa? Orang yang liberal. Di Washington DC, di sini di Imam ada nggak?
pendukung LGBT, Pak? Ada. Kalau bisa semuanya lah. Kita harus dukung LGBT. Tapi lain terjemahannya. Lelaki gagah biasa dilawan. Ya. Nah, itu LGBT-nya di sini. Lelaki gagah biasa dilawan. Asal jangan lelaki gagah bini 3 aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa target mereka ini? Ya, targetnya adalah merusak Islam. Maka saya sebagai salah seorang aktivis dakwah ini, semampu saya berusaha untuk mengkanter pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang ini. Dengan apa? Ilmu yang paling efektif menurut hemat saya hari ini mengganjal pemikiran ini, karena arah mereka menganggap agama itu sama saja, semua agama itu benar. Ilmu yang paling efektif menangkal gerakan-gerakan pemikiran yang sesat ini adalah dengan kita mempelajari ilmu-ilmu perbandingan agama, terutama ilmu kristologi. Maka pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan tema tentang kristologi dengan judul Perbedaan antara ajaran Paulus dan Nabi Isa. Tapi saya awali dengan telah sejarah berdirinya agama Kristen. Siapa sebenarnya pendiri agama Kristen itu? Kalau ini kita pelajari, maka terbantahkanlah nanti semua pemikiran-pemikiran yang mengatakan semua agama benar. Terutama anggapan antara agama-agama samawi. Agama samawi apa saja, Pak? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kenapa dikatakan agama samawi? Karena agama ini awalnya sumber-sumber ajarannya itu dari langit, dari wahyu. Tapi kemudian dalam perjalanannya, dua ajaran terdahulu Yahudi dan Nasrani itu mengalami distorsi, mengalami perubahan-perubahan yang sangat dahsyat sekali, sehingga agama itu menyimpang dari kebenaran. Kalau kita bicara Kristen, kita harus bahas agama Yahudi, karena Yahudi bukan sebuah ganjalan bagi iman kita. Saya ulangi, agama Yahudi tidak menjadi ganjalan bagi agama kita. Kenapa demikian? Karena agama Yahudi itu bukan agama misi. Agama Yahudi bukan agama misi. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tinggal di Amerika ini banyak penguasa di sini orang Yahudi. Jangan takut, Bapak Ibu akan digerogoti imannya masuk agama Yahudi. Tidak. Perang antara Israel dengan Palestina targetnya bukan untuk mengerugikan masyarakat Muslim Palestina, karena agama Yahudi itu bukan agama misi. Agama misi di dunia ini cuma dua saja, agama Kristen dan agama Islam. Di dalam Injil mereka dikatakan, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya tahu. Sisa-sisa ini ya, masih ada sisanya titik. Ini landasan teologi mereka, menjadikan agama Kristen menjadi agama internasional, agama misi. Islam juga sebetulnya adalah agama misi. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia harus masuk agama Islam.
Seluruh umat manusia harus masuk agama Kristen. Ini doktrin dua agama ini. Tinggal bagaimana di lapangan. Islam memberikan kita rambu-rambu, memberikan aturan. Dalam menyebarluaskan agama Islam ini, tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan membujuk, tidak boleh dengan memaksa, apalagi sampai mengintimidasi orang masuk Islam. Tidak boleh. Islam memberikan kemerdekaan bagi setiap pribadi manusia. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas kita hanya mengajak orang masuk Islam. Tidak boleh dipaksa. Adapun yang bertugas mengislamkan orang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin." Kita ini hanya penyampai saja. Hanya mengajak orang saja. Maka kita tidak boleh melakukan seperti yang pernah saya lakukan dulu. Tapi jangan ngomong ini rahasia. Dulu kalau kita menjalankan misi datang ke perkampungan orang-orang Islam, itu kita ada yang ditenteng, Pak. Ada yang kita tenteng. Bawa beras kah? Bawa Indomie kah? Bawa obat-obatan kah? Menawarkan beasiswa kah? Ada yang kita tenteng kan? Itu dulu pengalaman saya. Tapi sejak saya masuk Islam, datang ke kampung-kampung orang, alhamdulillah tidak pernah bawa tentengan. Cuma pulang bawa tentengan saya. Nah, itu bedanya dulu dengan sekarang. Kenapa? Ada pembatasan. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada masalah dalam beragama. Nyata perbedaan. Mana agama yang benar, mana agama yang salah. Nyata. Saya tidak a priori mentang-mentang saya sudah masuk agama Islam lalu mengklaim hanya Islam agama yang benar. Tidak. Saya menyatakan ini berdasarkan data-data, berdasarkan bukti, berdasarkan konsep yang nanti akan kita kaji mana agama yang benar, mana agama yang salah. Lalu kenapa orang Kristen mendakwahkan agamanya harus membawa oleh-oleh, membawa sembako? Karena mereka tidak pede. Mereka tidak pede. Sebab kalau mereka Bapak Ibu hanya bermodalkan Injil ini, datang ke kampung orang Islam berdakwah, ayo masuk agama Kristen, ini Tuhan kami berkata dalam Injil, saya jamin tidak ada satupun yang tertarik masuk Kristen. Kenapa? Karena ajarannya tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik di sini. Saya tidak ada orang yang tertarik masuk Kristen. Cuma karena mereka datang bawa sembako, bawa uang, ya orang yang miskin-miskin kan melihat kenyataan itu. Akhirnya apa? Ya masuk Kristen. Sehingga umumnya di Indonesia yang murtad itu siapa? Ya orang miskin, yang bodoh. Tapi orang yang masuk Islam di Indonesia siapa? Insya Allah orang-orang yang intelek, orang-orang yang punya akal cerdas, orang-orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang banyak dapat hidayah. Oleh karena itu, penyiaran agama kita, kalau kita pede aja. Saya pidato kemana-mana, modal saya cuma dua saja, lead and load. Apa itu? Lidah dan ludah. Cuma itu doang modalnya, lidah dan ludah. Ya kan? Gak pernah bawa beras saya. Malah pulang sering bawa beras. Nah, dan ini kita punya strategi. Saya kalau debat sama orang liberal, maaf, saya harus cerita dikit pengalaman. 2 tahun setengah yang lalu, saya ceramah ke Boston. Jumpa dengan seorang dokter medis yang sudah calon PhD waktu itu. Beliau banyak terpengaruh dengan pemikiran liberal. Ketika saya datang mau ceramah, dilihatnya saya jenggotan. Lihat jenggot aja beliau sudah muak. Alergi lihat jenggot. Apalagi dengan ceramah saya, makin panas dia. Habis ceramah waktu itu Ramadan,
pulang ceramah, kebetulan kami nginap di Connecticut bersama Pak Najib, dan beliau itu sudah meninggal kebetulan setahun yang lalu. Saya sampai di rumah penginapan itu didebat sama beliau, didebat sampai sahur, kami belum selesai debat, bahkan habis sholat subuh debat lagi. Nah terakhir Pak Bu, beliau bertahan, bukan hanya Islam yang benar. Terakhir saya belum keluarkan senjata yang paling jitu. Begitu saya keluarkan senjata jitu, yaitu pakai Injil saya, barulah beliau takluk, mengatakan kalau begitu saya menyesal, salah saya selama ini, katanya. Alhamdulillah beliau meninggalnya husnul khatimah. Jadi orang liberal itu aku mengalahkannya jangan pakai tafsir Al-Quran, jangan pakai hadis, pintar dia, tapi menaklukkan mereka harus pakai ini, karena perjuangan mereka selalu membela orang agama lain. Itulah perjuangan mereka. Ya wajar, kenapa? Mereka kuliah kan yang bayar orang ini. Ya wajar aja. Maka Bapak Ibu jangan pernah terkecoh. Wah, di Indonesia kan dia kan profesor, dia kan doktor, dia kan doktor dari mana? Saya selalu katakan, kalau kita belajar sains ke barat, wajar, pantas, dan memang itu yang tepat. Tapi kalau kita belajar agama ke barat, gurunya bukan orang Islam, saya nggak habis pikir yang dipelajari itu apa. Maka orang-orang